Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar GSIA Peniel Surabaya dan juga Anugerah Kemendung. Senang sekali pagi hari ini bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan pagi hari ini, kita mengawali melalui renungan firman Tuhan dalam program Mimbar Gemar pagi hari ini. Hari Senin tanggal 25 Agustus 2025. Luar biasa. Dalam pembacaan pagi hari ini saya diberkati di dalam Mazmur pasal yang ke-13. Secara khusus ayat yang ke-4, 5, dan ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatmu. Aku mau menyanyikan untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Haleluya. Renungan pagi hari ini saya beri tema bahasa mata. Artinya apa? Mata itu mencerminkan keadaan kehidupan kita. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa mata adalah jendela jiwa. Itu kan? Mata adalah jendela jiwa. Apa maksudnya? Dari sorot mata kita, dari pandangan mata kita, itu mencerminkan, mengungkapkan kedalaman hati kita, kedalaman dan keadaan jiwa kita. Saya teringat di dalam Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-34. Tuhan Yesus pernah berkata, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Semakin jelas, Bapak Ibu Saudara, bahwa mata itu memang cerminan jiwa. Bahwa mata itu memang jendela jiwa. Mata itu mengungkapkan aspek yang terdalam dari hidup kita. Mata itu ternyata berbicara dan menyatakan sesungguhnya bagaimana dan seperti apa keadaan hidup kita. Kalau mata kita terang, kalau mata kita baik, berarti teranglah kehidupan kita. Tapi kalau mata kita jahat, gelaplah seluruh kehidupan kita. Saya hubungkan dalam Mazmur pasal 13 tadi, pemazmur berdoa ini. Mazmur pasal 13 itu berbicara doa kepercayaan yang ditulis oleh Daud. Dalam tekanan, dalam pergumulan, dalam persoalan, Daud berdoa supaya matanya bercahaya. Secara umum ketika dalam pergumulan, ketika dalam tekanan, stres, depresi, mata kita biasanya redup. Mata kita sayu, tidak bercahaya. Keredupan mata kita, kesayuan mata kita, tanpa kita sadari, kita nggak bisa berbohong.
itulah cerminan keadaan hidup kita. Itulah cerminan keadaan rohani kita. Makanya pentingnya kita membuat mata kita jangan redup, jangan tertidur. Karena kalau seperti itu, pasti akan mati rohani kita. Itu cerminan kondisi tekanan, pergumulan, persoalan, keadaan gelap hidup ini. Dan keadaan sampai titik akhirnya mati secara rohani. Ibu saudara, kelihatannya sepele, mata, tetapi ada bahasa yang mengungkapkan keberadaan hidupan kita sesungguhnya. Bahkan air mata kita itu menyatakan sesuatu. Ada pernyataan bahasa air mata. Jika mata kita baik, teranglah seluruh hidup kita. Jika mata kita jahat, gelaplah seluruh hidup kita. Mata mempunyai peranan. Mata menyatakan sesungguhnya keadaan hidup dan rohani kita. Lantas pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa menjaga mata kita tetap bersinar, bercahaya dengan insto, obat tetes mata, ataukah dengan roto, juga obat tetes mata? Bukannya kita promosi iklan, tapi apakah seperti itu bisa membuat mata kita bercahaya, bisa membuat mata kita bersinar? Ternyata tidak. Bukan obat tetes mata yang membuat mata kita bercahaya. Bukan obat tetes mata yang membuat mata kita bersinar. Tetapi apa? Pemazmur menyatakan di dalam Mazmur 13 ayat yang ke-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Haleluya. Yang membuat mata kita bercahaya adalah iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Akan kasih setianya, itu yang pertama. Ya, sehingga akhirnya hati kita bersorak-sorak akan jaminan penyelamatan dari Tuhan. Oleh sebab itu maka jiwa kita akan bernyanyi-nyanyi, beria-ria bagi Tuhan. Karena apa? Karena Dia Allah yang maha baik. Karena Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia Allah penyelamat kita. Ketika kehidupan kita sungguh-sungguh kita percaya akan kasih setia Tuhan, akan kuasa dan penyelamatan, akan kebaikan Tuhan, di sanalah ternyata yang membuat mata kita bercahaya. Sekalipun di tengah persoalan, di tengah pergumulan yang dialami Daud, di tengah tantangan, di tengah persoalan, ada lawan-lawan yang mengejar dia, ada lawan-lawan yang berikhtiar untuk mencelakakan dia, membinasakan dia. Tetapi matanya tetap bercahaya, matanya tidak redup, tidak mati, karena dalam tekanan, himpitan, stres, depresi. Tetapi dalam kondisi tekanan, himpitan, masalah, mata Daud tetap bercahaya, matanya tetap bersinar, mencerminkan hidupnya penuh iman dan pengharapan.
matanya, sorotan matanya adalah mata yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Dan itu menyatakan hidupnya penuh sukacita, hidupnya penuh pujian penyembahan, hidupnya penuh iman dan pengharapan kepada Tuhan sebagai Allah penyelamat, sebagai Allah sumber pertolongannya, sebagai Allah yang sungguh besar kasih setianya. Jangan biarkan mata Bapak, Ibu, Saudara, dan saya jadi redup, bahkan mati di tengah persoalan pergumulan tantangan ini. Banyak hal yang membuat kita tertekan. Banyak hal yang kita alami hari-hari ini. Situasi, kondisi ekonomi yang sulit. Masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah anak-anak yang begitu kompleks. Tapi apapun di dalam tekanan masalah-masalah tersebut, tidak boleh mata kita redup. Tidak boleh mata kita gelap. Tidak boleh mata kita mati. Karena jika itu yang terjadi, itu cerminan rohani kita tidak baik-baik saja. Dan kita bukan mencerminkan kehidupan orang yang hidup dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, sebagai orang yang percaya akan kasih setia Tuhan, akan anugerah kebaikan Tuhan cukup menjadi jaminan hidup kita. Sekalipun di tengah masalah, sekalipun di tengah persoalan, sekalipun di tengah ancaman, sekalipun di tengah serangan musuh-musuh kita yang menghendaki kita kalah terpuruk. Tapi ingat, semuanya itu tidak akan pernah membuat mata kita redup dan mati, tetapi tetap akan bercahaya. Mata kita mencarkan pengharapan dalam hidup kita. Mata kita memancarkan optimisme di dalam hidup ini. Mata kita mencerminkan iman percaya kita kepada Tuhan. Mata itu mempunyai bahasa, arti yang dalam. Bagaimana dengan mata kita? Apakah hari ini redup? Apakah hari ini sayu? Ataukah bahkan mati? Saya berdoa berharap mata kita pagi hari ini bercahaya. Karena kita punya pengharapan, jaminan yang pasti di dalam Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kami tentang pentingnya mata kami bercahaya di tengah pergumulan persoalan, kesulitan, ancaman hidup ini. Mata kami tidak akan pernah redup, sayu, bahkan mati. Karena kami tahu mata adalah cerminan hidup kami. Mata adalah jendela jiwa kami. Mata kami bercahaya karena kami tahu Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami. Kasih setianya sungguh luar biasa. Penyelamatannya ajaib. Dan rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Kami optimis. Kami hidup penuh pengharapan. Kami hidup penuh iman. Mata kami memancarkan cahaya pengharapan di dalam Tuhan. Berkat atas firman Tuhan pagi hari ini untuk kami semua. Cara pandang kami, mata kami ternyata berbicara hal yang lebih dalam, yaitu menyangkut kondisi dan keadaan rohani kami. Bercahaya, bersinar, karena kami punya Tuhan
sebagai pengharapan, Tuhan sandaran, Tuhan penyelamat kami yang tidak pernah terlambat menolong kami. Kasih setianya, rahmatnya selalu baru tiap pagi. Terpujilah namamu. Berkati aktivitas hari ini dalam perlindungan penyertaan dan campur tangan Tuhan yang sempurna. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergema.